Jumpa lagi bersama kami, podcast P3W GKI, Suara Perempuan untuk Semua. Saat ini kita ada di tahun 2022 dan ini adalah siaran pertama kali di tahun ini. Episode kali ini adalah episode ketiga. Tema yang kami usung atau kami bawakan dalam podcast pertama di tahun 2022 ini adalah mengenal P3W GKI cabang Polimo di Purima Wamena. Pada podcast perdana kami di tahun lalu, pimpinan kami telah membicarakan atau memperkenalkan tentang P3W GKI dan salah satu pusat P3W GKI ada di wilayah pegunungan. Kali ini kita akan bincang-bincang, berbicara mengenai P3W GKI yang ada di Polimo. Nah, telah hadir di sini tamu kita yang akan berbicara tentang P3W GKI Polimo, dan sebenarnya tamu kita ini tidak asing bagi kami karena beliau adalah rekan kerja kami di P3W GKI yang ada di wilayah pegunungan. Siapa kira-kira orang ini dan orang spesial untuk kami? Kita langsung saja sambut Ibu Okto Ronsumbre. Apa kabar Ibu Okto? Baik. Iya. Sehat-sehat ya? Iya. Beliau menghabiskan masa mudanya di wilayah pegunungan untuk pekerjaan-pekerjaan perempuan di sana dan masih eksis sampai dengan saat ini. Untuk itu langsung saja kita mau dengar sendiri dari Ibu Okto. Sebelum berbicara lebih jauh tentang P3W GKI yang ada di Polimo, kami mungkin ingin dengar sedikit dari Ibu Okto. Sebenarnya hal apa yang membuat Ibu Okto, mungkin saya panggil Kakak Okto saja, ya. Hal apa yang membuat Kakak Okto ini tertarik dengan pekerjaan perempuan di wilayah pegunungan? Karena tahun itu, ini beberapa tahun yang lalu, kita tidak berbicara tahun sekarang ini, tapi berpuluh tahun yang lalu. Dan pada saat itu kalau kita bicara Wamena saja mungkin kita pikir-pikir, aduh siapa yang mau ke Wamena. Nah ini bukan di Wamena tapi masih di distrik. Kemudian distrik Purima itu masih lagi di kampung yang jauh. Nah ini kira-kira apa yang membuat Kakak Okto ini tertarik untuk datang ke sana? Baik. Asal mula saya tertarik dengan pekerjaan di sana bukan secara langsung, tapi ada perantara. Sebab saat saya bertemu dengan pengasuh atau Ibu Heni adalah kepala pimpinan P3W di Jayapura saat itu, dan saya kenal dia sejak saya berumur 12 tahun waktu mengikuti camping sekolah minggu Klasis Jayapura. Nah di sana saya ada ketemu dengan dua ibu. Satu ibu ini Ibu Heni yang menjadi tim dalam grup atau bagian di dalam satu grup itu terbagi dua lagi. Dan di sana Ibu Heni yang terus membimbing kami. Dan dia menanyakan kami bagaimana nanti kami bisa menjadi seorang yang berani untuk mengambil keputusan. Dan saat itu betul, setelah selesai dari camping, dia masih menyurat karena kami tinggalkan alamat. Dan saya pakai alamat sekolah. Waktu SD selesai, saya sudah ada di SMP. Saya terus dapat kartu-kartu pos yang bercerita tentang sedikit dan pengalaman apa yang terjadi. Nah setelah itu, di camping itu selesai, sudah tidak ada hubungan karena waktu itu saya tidak lagi membalas kartu-kartu pos dari Ibu Heni. Nah saat saya ambil keputusan lagi menjadi pengasuh sekolah minggu, dan saya bilang kepada saya punya pengasuh, waktu itu dia jadi memang guru agama dan dia perhatikan kami juga
Dia bilang susah kalau kami punya pengasuh yang ada di sini semua karena kuliah. Mereka mengisi diri di sini, setelah itu kosong lagi. Jadi sudah kami juga ambil keputusan untuk sama-sama. Dan saya bilang saya tidak berani mengambil keputusan untuk bisa mengajar anak-anak. Tapi Pak Guru ini bilang nanti tidak apa-apa, nanti ada kursus-kursus khusus lagi. Dan itu waktu itu saya juga ikut ambil bagian di dalam pengasuh di jemaat kami di Harapan AB. Setelah mengambil keputusan ini, ada kursus lagi di Klasis Jayapura, itu kami terlibat lagi di sana. Dan saya juga kaget waktu yang mengajar itu, ternyata saya macam saya kenal ibu ini. Jadi ternyata itu sudah Ibu Heni. Saya mau kira-kira betulkah dia yang Ibu Heni yang dulu saya kenal sebagai pengasuh tim. Ternyata dia mengajar tentang alat peraga sampai kami bertatap begitu, langsung dia sempat berhenti dan dia bilang, oh tuh, kata dengan membuka mulut saja tuh. Saya juga bilang Ibu Heni begitu. Itu berapa tahun kemudian? Karena waktu itu usia 12 tahun, terus ketemu lagi usia berapa tahun? 84 itu saya sudah 20 berapa, 20 begitulah. Dan setelah kami ketemu selesai, kami sudah keluar dan tidak berjabat tangan dengan yang lain-lain, kami langsung ketemu begitu saja. Dan dia mulai bertanya-tanya tentang keadaan. Setelah itu waktu dia pergi, setelah pertemuan itu selesai, dia punya saudara ada di belakang gereja Harapan. Jadi saya juga kalau pas ada kegiatan sekolah minggu di sore hari, pergi ke gereja, satu saat ketemu dengan Ibu Heni. Dia sekarang sudah almarhumah. Dan kami ketemu setelah dia mau pulang, saya ikut jalan dari Harapan AB terus ke arah Padang Bulan di tempat ini. Belum sampai di sini, sampai di Koramil situ, saya bilang aduh saya mesti kembali, sudah terlalu jauh, saya mesti jalan kembali. Dan satu waktu saya ikut lagi ke P3W dan dia bilang kalau kami sambil cerita, dia bilang kami juga cari tenaga, kalau ada yang kami dapat bisa kami mau buka P3W lagi di daerah pegunungan. Dan saya tanya-tanya itu kerja apa saja di P3W, waktu itu belum P3W, masih PLPS, kerja apa saja di sana. Dan dia terus bicara tentang kerja di P3W, kami tidak kerja di kantor yang tinggi-tinggi, tetapi kami kerja ke kampung-kampung. Saya bilang, oh, menarik juga. Terus kerja dengan siapa di kampung-kampung? Dengan ibu-ibu dan anak-anak. Nah sejak itu kami bertemu dan mulai saya juga mulai rasa tertarik dengan pekerjaan ini. Waktu saya lihat di P3W yang sekarang ada gedung di bawah, ada kursus, selesai kursus dan bikin penutupan. Dan saya tanya, baru ibu-ibu atau nona-nona yang datang ikut belajar di sini, nanti mereka bikin apa di sini? Tidak, mereka selesai menerima ilmu, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk melanjutkan pekerjaan apa yang mereka bisa tolong kepada ibu-ibu dan anak-anak. Dan di Wamena itu belum ada orang yang datang. Kalau ada, mereka juga pikir jalan terlalu jauh dan juga banyak biaya kalau banyak orang yang perlu belajar seperti itu. Sebab itu mereka sudah pikir untuk membuka satu pusat lagi di Wamena, di pegunungan yang bertempat nanti di Kurima. Nah sejak itu saya langsung kalau ambil keputusan saya suka, tapi nanti caranya bagaimana itu saya berpikir sendiri dalam hati. Sebab kalau bilang pegunungan itu berarti ada gunung dan ada lembah. Terus saya pikir itu tantangan yang bagus karena saya juga suka jalan sebelumnya lewat lintasan-lintasan seperti begini. Dan saya saat bilang saya suka, dan ibu bilang buat sudah bikin lamaran supaya kami langsung ajukan ke sinode. Waktu itu
Kakak sedang bersekolah, maksudnya sedang kuliah atau sudah selesai kuliah dan menunggu mencari pekerjaan atau bagaimana? Iya, sebenarnya sudah selesai kuliah dan saya ambil keputusan ada dua. Kalau P3W terus terang sudah diterima, saya suka dengan pekerjaan seperti ini. Tapi kalau tidak, keputusan mana yang pertama panggil, itu berarti saya ikut di situ. Ikut kata hati. Iya, sebab memang kalau pikir-pikir dengan uang ya bukan di P3W kalau dia punya jumlah. Iya. Ya, tapi saya bilang Tuhan, saya serahkan Tuhan sendiri. Pada akhirnya kakak diterima di P3W. Pertama, Terus kemudian langsung ke wilayah pegunungan atau masih orientasi di iya, Jayapura? orientasi di Jayapura untuk melihat seperti apa pekerjaan yang nanti kami bisa terus menerus lebih banyak di sana buat itu. Dan itu saya juga belajar menjahit di P3W sini, menyulam, ikut lagi masak, mereka bikin apa dengan papan gizi, ikut semua. Terus kemudian langsung berangkat Ya, masih ke wilayah satu. pegunungan. Ya, sudah 1 tahun, tahun kedua baru menetap di tempat Tahun kerja. kedua baru menetap di Iya. situ. Iya. Waktu itu langsung ke Kurimanya, sampai di Kurima, tinggal di Kurima atau langsung ke kampung yang dituju? Untuk pertama kali itu cuma hanya di Kurima. Di sana ada misionaris, ada satu misionaris yang menangani program ini, Mr. Trence, dan kami sampai di situ bermalam menginap dengan dia di rumahnya untuk bikin kegiatan di Pasanggerahan. Jadi ibu-ibu yang terdekat itu yang boleh berjalan ke gedung Pasanggerahan untuk kami belajar sama-sama. Itu pergi pertama kali. Iya. Tetapi belum sampai di kampung ini, kampung yang Belum, dituju. belum. Iya. Jadi itu sekitar 89, iya. Dan nanti 90 baru menetap di sana. Berarti masih orientasi pekerjaan perempuan di Kurima dulu, Iya. setelah itu ke Swasio, kampung Swasio ya? Iya, Iya. Kampung Swasio itu jauh sekali dari Kurima. iya. Kalau Kenapa kakak tertarik untuk sampai di Swasio? Karena ini jaraknya jauh sekali nih. Kalau saya dengar kalau dari Kurima ke Swasio itu sama dengan kalau misalnya kita di Jayapura itu dari Yoka sampai di Besji, tapi jalan kaki bukan pakai kendaraan. iya, iya. Jadi sebelum berangkat ke Wamena untuk lanjut ke Yuarima, itu kami sudah dikasih tahu sama teman kami Trence supaya nanti satu kali coba buat jalan dari Yoka sampai ke Besji, dan itu kami buat jadi. Jadi untuk pergi ke wilayah itu bukan hanya kesiapannya ya, kesiapannya tuh bukan hanya kita punya pengetahuan untuk nanti kita ada di masyarakat, kita bisa bekerja seperti ini. Lalu kita punya keterampilan untuk sampai di sana kita bisa bekerja seperti ini. Tapi rupanya untuk wilayah gunung, satu hal yang perlu kita siapkan adalah kuat fisik. Iya. Nah, kuat fisik itu yang kakak dorang latih jalan dari Yoka sampai di Besji. Besji. Ya. Iya. Dan bukan fisik saja, tapi saya pikir juga mental. Mental juga ya. Iya, sebab saat pertama kali kami jalan pikir sudah buat dari Yoka sampai ke Besji, berarti kami bisa menantang perjalanan di sana. Tapi ternyata pertama kali jalan saya ada tidak sendiri, dengan ada satu teman Ance. Kami bikin coba cepat dan kami lari, tapi di belakang tercetus teriak, berhenti. Kami pikir berhenti apa, kenapa? Tidak bisa, kami tidak bisa capai dengan ini. Kalau langsung dengan lari-lari sebentar tenaga habis, tenaga sudah tidak ada lagi, kamu tidak bisa panjat gunung. Karena medan Jayapura yang rata dengan medan pegunungan yang bergunung-gunung itu beda sekali ya. Iya.
Iya. Dan satu tadi saya bilang dengan mental, saya betul-betul hampir tidak semangat waktu saya lihat jembatan gantung yang begitu panjang dan dengan tali yang kami lihat di hutan yang mereka pakai untuk dua dua jalur begitu, dan di bawah tuh ikat dengan tali yang sama tapi pakai kayu-kayu buah juga. Ya, ini jembatan tradisional. Ini Iya. situasi beda sekali dengan Kurimba zaman sekarang. Iya. Kalau Kurimba zaman sekarang kita lihat jembatan yang sudah, ya kita bisa Betul. bilang modern daripada yang dulu, masih Iya. tradisional sekali. Jadi begitu bilang mau menyeberang, semua orang anak-anak sekolah yang angkat kami po barang-barang so menyeberang, tunggu di seberang. Saya cuma pikir tidak ada jalan lain kah? Kita bisa ikut jalan lain kah? Tapi Terence bilang tidak bisa. Ini satu-satunya jalan untuk kami tiba ke sebelah. Sekarang begitu tiba di Suasio, ini tempat tujuan. Tempat tujuan yang akan menjadi base camp dari kakak berdua untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada perempuan-perempuan di sana. Bagaimana kakak punya perasaan pertama kali tiba di sana, lihat masyarakat seperti ini dengan tidak mengerti bahasa Indonesia, dan kakak dua yang hanya bisa bicara bahasa Indonesia? Bagaimana perasaan saat itu? Tidak mengubah saya punya perasaan kecewa atau apa, sebab saya pertama yang saya suka sekali itu pemandangan dari tempat ini. Waktu jalan kami lihat, walaupun gunung tinggi, tapi di celah-celah itu ada air yang mengalir dari batu-batu. Sampai di tempat tujuan di Yuarima, itu pun begitu. Batu-batu yang besar, yang kecil macam disusun begitu, air mengalir lewat. Dan waktu kami menyeberang di kali yang besar, itu namanya Kali Mugi, menyeberang pun saya juga heran orang-orang bisa buat jembatan panjang tapi dari kayu, dari pohon yang cukup panjang, dan mereka bikin bagaimana sampai melintasi kali yang besar yang mengalir dan kami bisa lewat begitu saja. Ya, jadi ini keindahan daerah pegunungan ini yang menjadi satu kekuatan juga untuk kakak bisa ada di sana. Nah, sekarang untuk pertama kali harus berkomunikasi dengan ibu-ibu di sana, kan harus bikin kegiatan. Sementara mereka di sana buta bahasa Indonesia sama sekali. Ini bagaimana? Pakai bahasa Tarsan atau bagaimana? Ya, baca bahasa isyarat. Jadi kami juga kalau mereka panggil kami dengan kata apa, kami juga tulis, ambil buku dengan bolpen begitu, tinggal catat-catat ini apa-apa. Tapi tadi mereka ada di, misalnya ada di kali di pinggir rumah itu, di pinggir kali air terjun. Jadi ibu panggil macam mari eme, jadi sudah kami tahu eme itu apa, kume, jadi kita juga catat kume itu apa. Jadi ada satu bapak sekretaris yang bekerja di desa waktu itu mereka bilang Mugiyo Hosem. Dan itu bapak itu tiap kali pergi pagi sekali, nanti sudah sore dia sudah pulang. Nanti dia tanya apa, bagaimana tadi keadaan, kami bilang oh bagus tuh masuk. Kami mau tanya tadi ibu-ibu ada bicara kata-kata ini kata-kata itu, begitu kami catat dia kasih tahu. Jadi besok kami mengulang lagi dengan mereka. Oh ya, mereka senang sebab kami bisa menggunakan bahasa walaupun sedikit tidak sempurna tapi sudah mulai. Ini berapa lama ini waktu datang terus mempelajari situasi termasuk bahasa sampai kakak dorang mulai dengan bikin kegiatan? Tidak berbulan, karena 1 minggu berikut waktu Terence mengantar kami, besoknya dia serahkan kami punya buku-buku lagu sebagai tanda kami sudah ada di tempat untuk mulai dengan pekerjaan. Dan dia janji nanti 1 minggu berikut dia mau kembali supaya kami atur jadwal untuk ibu-ibu bisa berkegiatan. Jadi 1 minggu Terence kembali, dia sudah buat semacam arsip begitu, dan kami timbang sama-sama apa yang kami mau buat. Jadi nanti jemaat-jemaat yang jauh-jauh di hari yang lebih muda, hari Senin Selasa begitu, supaya waktu
hari Sabtu mereka tidak jauh dengan kebun, karena di hari Sabtu ibu-ibu semua ke kebun menyiapkan makanan untuk hari Sabtu dan hari Minggu. Ya. Ini awal dari kisah pelayanan P3W di wilayah gunung ya. Ya. Atau Suster Trenci sebenarnya sudah memulai waktu itu ya. Sudah. Terus kemudian kakak dorang ke sana dan Iya. memulai lagi di Soasio. Iya. Nah, waktu itu bagaimana kakak dorang memulai kegiatan? Apakah dia hanya di kampung ini, kampung Soasio saja, ataukah harus melebar, meluas kemana-mana? Karena kalau kita bicara wilayah pegunungan kan tidak hanya di Soasio saja, tetapi waktu itu Soasio dia masih masuk distrik Kurima ya? Iya, semua masih masuk Kurima. Ya, cerita tentang ini kami betul-betul dapat di dua wilayah yang besar, hitunglah Mugi dan Yohosem. Nah, di sana Mugi dan Yohosem tidak hanya sebut Mugi dan Yohosem, di Mugi sendiri ada beberapa gereja. Yohosem sendiri juga ada beberapa gereja. Sekarang kalau saya hitung itu di Yohosem ada 6, kemudian di Mugi ada 7. Baru saja satu lepas masuk ke Wamena, ke Klases Balimyalimo. Sedangkan daerah Mugi Yohosem tetap di Pos PI Polimo. Untuk kegiatan itu, sebab itu Trenci waktu datang langsung mulai sendiri bilang ini sedikit jauh dari Mugi Yohosem, mereka jauh, jadi mereka dapat di hari-hari pertama supaya mereka sedikit bebas, sebab nanti Sabtu mereka mesti ke kebun, sedangkan pulang saja sudah jauh. Dan ada jemaat-jemaat yang dekat, ada berapa, 3, 6 itu bisa datang ke di Soasio untuk kegiatan. Tapi pakai 2 jemaat hadir di hari berikut, 2 jemaat lagi hadir begitu. Atur jadwal ya. Kalau kami ke Mugi itu bertempat di Hitugi, itu juga ada berapa jemaat, ada 7, dan bikin juga 2, ada yang 3. Supaya ada titik-titik untuk kegiatan. Iya, pertemuan. Jadi di Soasio, terus kemudian di Hitugi, Rehoboth, Hitugi. Dan Yohosem. Yohosem waktu itu kami belum jalan. Jadi 2 titik itu ya. Iya. Oke. Itu berlangsung berapa lama sebelum gedung P3W GKI Tuangken di Polimo berdiri? Ya, mungkin 3 tahun lah. 3 tahun. Jadi kami masih ada di sana. Itu sudah mulai dengan ikut dalam ke hutan, jalan ke hutan untuk lihat kayu-kayu yang sudah digergaji, tidak disensor tapi gergaji tangan. Dan orang-orang yang ada di sekitar situ kami juga sudah dengan Trenci sudah berikan uang supaya nanti kalau mereka angkut dari hutan ke tempat kami tinggal harus bayar. Kami ada ketentuan waktu itu balok sendiri 5-10 sendiri, balok 5-10, dan untuk tiang 10-10, itu juga pembayarannya sendiri, dan ada juga papan. Ya, ini bahan-bahan untuk persiapan. Iya. Jadi begitu mulai itu juga mulai, gergaji juga mulai. Jadi waktu itu selain memikirkan kegiatan untuk perempuan saja kah atau anak juga dilibatkan? Tapi juga memikirkan pembangunan gedung. Iya. Anak-anak juga dilibatkan ya, anak-anak perempuan. Perempuan, laki-laki tidak apa-apa. Bagaimana kondisi anak-anak perempuan pada waktu itu? Ya, cukup keras untuk orang tua. Jadi ini kami lihat pertama kali tidak rasa kalau memang itu berat sebenarnya. Anak-anak banyak tidak sekolah, dan waktu kami ambil anak-anak untuk mulai tinggal dengan kami di rumah, supaya mereka juga menolong kami, baik itu angkat air karena kami juga mesti bawa air dari kali dengan ember, dan mereka bisa tolong itu, tapi mereka juga bisa masak dan makan dengan kami setelah belajar. Jadi ada waktu-waktu pagi hari mereka juga harus belajar, memang kami tolong.
supaya bisa baca tapi juga menulis dengan baik. Dan mereka juga bersekolah di sekolah formal, Belum. maksudnya SD. Belum, nanti setelah mereka bisa baca langsung masuk sekolah, tapi langsung guru taruh di kelas 5, 6 karena mereka sudah bisa baca, hitung, tulis dengan baik. Ada beberapa anak perempuan yang waktu itu P3GW ikut memikirkan untuk harus memisahkan mereka dari orang tuanya di kampung itu dan memindahkan mereka ke tempat lain supaya mereka bisa melanjutkan sekolah. Ada cerita begini? Iya. Sebenarnya itu sudah ada 3, kami minta ada 4, 5 begitu, tapi yang lainnya tidak sanggup. Karena bukan mereka tidak sanggup, suka, tapi dari keluarga sendiri mereka sudah menekan tidak boleh. Nah, ada 3 anak yang berani untuk tinggal di P3GW dengan kami di rumah itu, rumah penginjil yang mereka kosongkan karena kami mau datang. Nah, itu ada 3 orang dan 1 yang sempat sekarang kalau kami lihat itu mereka keluar dari kampung, sekolah selesai dari Uncen. Dia Sudah selesai. iya, dia bawa antropologi. Terus yang 1 di ambil sekolah apa begitu kayak untuk keuangan, tapi tidak tahu dia punya jalur kemana sampai sekarang tidak ketemu. Dan yang 1 mungkin yang ada kerja di Sinode yang untuk koordinator flight penerbangan ke daerah Wamena. Waktu di Soasio itu kegiatannya apa saja untuk ibu-ibu tapi juga untuk anak-anak? Itu kegiatannya apa saja? Pertama-tama tuh kami masuk masih gabung ikut mereka karena semua Ibu dan dari anak. iya ibu anak dan bisa juga bilang sekolah minggu tapi semua pakai bahasa daerah, jadi kami juga masih ikut-ikut. Jadi mereka menyanyi seperti biasa atau bercerita seperti biasa dengan tapi pakai bahasa. Nah, nanti waktu mulai kegiatan dengan mereka baru sudah setelah bertemu dengan Trence dan kami atur-atur mereka jahit, baru kami mulai dengan jahit. Maka ibu-ibu dari jemaat-jemaat yang jauh pun senang karena mereka lihat selesai jahit mereka bawa pulang pakaian itu. Dan itu yang membuat saya pikir dengan menjahit ini membuat orang-orang dari kampung-kampung yang lain kalau tunggu giliran mereka untuk berkegiatan itu mereka cepat datang pada waktu. Mungkin zaman itu akses pasar itu masih sulit sekali, jadi ketika ada kegiatan jahit dan mereka bisa bawa pulang pakaian yang mereka jahit, mereka sendiri senang untuk mengikuti. Selain jahit, kira-kira kegiatan apa lagi yang dibuat oleh P3GW saat itu? Ya, kami sudah pikirkan bagaimana untuk mereka belajar baca karena kami sendiri tidak bisa dengan bahasa mereka, mereka pun tidak bisa dengan bahasa yang kami pakai, bahasa Indonesia. Kami coba mulai dengan mengumpulkan ibu-ibu di tiap jemaat, badan pengurus di jemaat masing-masing, dan betul mereka datang dan kami mau buat kegiatan seperti kami cerita terus dengan membaca, tapi membacanya itu lewat perkenalan. Jadi ada 2 ibu yang bisa kumpul berteman dan nanti pakai bahasa Indonesia untuk bicara, tapi juga dengan bahasa mereka sendiri. Nah, waktu mereka berkomunikasi, kami tadinya dengan bahasa daerah, tapi kemudian kami bilang sekarang ganti dengan bahasa Indonesia. Nah, mereka bicara, memang satu ibu kelihatannya ambisius sekali, apa saya mau bicara bagaimana nama saya, tapi tidak dengan bahasa Indonesia. Netake, ulang, dan akhirnya dia pergi lari ke tempat duduk. Kami pakai gereja dan gereja itu dia punya dasar dengan rumput. Dia lari, ambil buku selesai, dia kembali lagi. Tapi tidak bisa juga, betul nama saya tidak bisa, dan ada ibu-ibu lain yang bilang netake, dan betul bicara dengan bahasa daerah netake ya bagaimana.
ibu datang dari mana? Dan dia mesti bicara lagi terus dengan bahasa daerah sampai selesai. Dan di saat itu kami juga mengajar mereka supaya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan di Cematka, mereka juga bisa mengatur meja supaya taruh makanan dengan baik, mengisinya, membagi kepada sesama yang datang untuk kegiatan. Dan mereka praktek waktu itu di antara mereka sendiri yang ikut kegiatan. Jadi ada yang masak, ada yang menghidang, sudah sampai makan bersama. Iya, jadi ini sebenarnya bukan kegiatan literasi yang sesungguhnya, tapi Iya. baru pengenalan Iya, saja. kami Memang untuk belajar hal lain, ini kita harus melek huruf dulu baru bisa belajar hal lain. Tetapi untuk langsung masuk ke bagian itu mungkin agak susah, jadi harus pengenalan seperti yang kakak dorang lakukan. Iya. Itu lebih dulu. Iya. Kemudian tahun berapa mulai pindah ke sebelum pindah ke gedung P3W yang sudah jadi gedung, di wilayah itu hanya kakak berdua, maksudnya tenaga yang bekerja di situ, ataukah ada teman-teman lain dari Jayapura juga yang diutus ke sana untuk ikut melayani perempuan-perempuan di wilayah pegunungan ini? sebelumnya belum ada. Nanti setelah 1-2 tahun kah? Ya itu baru 1 tahun kemudian ada tenaga-tenaga pelayan sosial yang mengikuti kursus di sini, dilatih, dan setelah itu mereka mesti pergi untuk praktek. Dan ada 2 orang yang ke sana itu yang menemani kami, dan kami bisa ajak mereka bikin jadwal sama-sama dengan Trence, baru kami jalan sama-sama di wilayah Kurima, tapi juga di wilayah Mugi Yosen. Itu di tahun kedua? Iya. Kedua di sana. Iya. Iya, jadi tahun kedua ada tambahan 2 tenaga lagi. Iya. Terus kemudian pindah ke Kurimanya itu berapa tahun kemudian? 4. Mereka sementara membangun. Jadi membangun di sana itu kayu-kayu yang tadi sudah angkat ke lokasi di Sowasio. Setelah mereka dibayar, kami atur jadwal lagi. Nanti kalau Trence sudah ada di Kurima, dia tunggu supaya mereka angkut lagi bahan-bahan itu ke sana. Selain itu bukan hanya di Mugi, tapi di Kurima, daerah Kurima juga Trence sendiri pergi sampai ke Eleleng, itu hutan yang besar. Di sana juga ada tukang yang buat persiapan kayu di sana, dan orang-orang dari sana angkat lagi ke Kurima. Iya, jadi jarak yang jauh. Jarak yang jauh. Jarak yang jauh kalau kita andaikan Jayapura tuh Yoka sampai dengan Besti. Tidak juga. Kalah. Iya. Dan mereka bisa jalan dengan mengangkat kayu itu sampai di Kurima. Hanya untuk sebuah gedung P3W juga. Iya. Kemudian setelah gedung jadi, itu kegiatannya apa? Apakah hanya terbatas di dalam gedung saja, ataukah mobile keluar? Iya. Jadi sebenarnya waktu setelah peresmian tahun 1998 tanggal 16 Desember itu setelah peresmian, dan tahun itu akhir dari Desember tahun 98 dan 99 sudah diundang, ibu-ibu diundang untuk datang untuk kami sama-sama bicara tentang kegiatan apa yang nanti mereka suka dan mulai di dalam gedung. Dan gedung itu sendiri di 90 tuh tahun 98-99 memang sebelumnya sudah direncanakan kalau gedung itu tidak hanya untuk ibu-ibu dan anak-anak yang datang khusus untuk belajar, tetapi mereka dari kampung-kampung yang jauh yang ada sekolah dasar formal bisa melanjut ke Kurima dan berasrama, tinggal di asrama P3W di Polimo.
Nah ini menarik. Tadi kakak bilang ibu-ibu diundang untuk duduk bicara sama-sama kegiatan apa yang bisa dibuat. Jadi bukan P3W sendiri yang menentukan, oh ini kami punya program ini, tetapi itu hasil bincang-bincang, diskusi bersama dengan ibu-ibu. Kemudian pada saat itu hal apa yang menjadi kebutuhan ibu-ibu untuk dilakukan di dalam gedung P3W Iya. DKI? Mereka ingin belajar firman Tuhan supaya mereka juga diisi. Tapi waktu dalam perjalanan memang Alkitab belum siap banyak, tapi ibu-ibu juga dibagi untuk bisa membaca sama-sama. Pilih satu bagian dari firman Tuhan, ternyata tidak bisa. Karena waktu itu yang masuk mungkin ya mereka yang sudah pintar-pintar, yang sudah sekolah keluar, belum ada yang kembali kah sampai yang kami ketemu bagian ini tidak bisa membaca. Dan kami sudah mulai pikir kalau kami memulai dengan sesuatu yang lain, bagaimana kalau mereka sendiri belum bisa baca. Kalau baca tidak bisa, jelas tulis juga mungkin susah. Nah, tapi bagaimanapun tetap mereka belajar firman Tuhan lewat orang lain membaca dan mereka ikut dengar. Tapi tidak menarik sampai kami coba lihat dengan ada Trenje punya satu buku yang dia simpan itu waktu misionaris mulai bawa Injil masuk, dan buku ini dia dari Anggrek dan dia pegang satu buku. Buku itu di dalam itu bergambar manusia lidi, jadi itu yang terus kami pakai dan lama-lama kami juga bisa belajar bagian ini yang bisa firman Tuhan dari Alkitab yang bisa kami angkat menjadi gambar dan berturut-turut ibu-ibu bisa pakai dari gambar Terjemahkan dalam gambar manusia lidi ini. Jadi ibu-ibu waktu ada yang bisa pimpin baca, tapi mereka bisa mengulang cerita itu lewat langkah-langkah di dalam gambar-gambar ini. Dan ibu-ibu mulai tertarik dan mereka pikir, kalau teman-teman bisa menunjuk gambar dan bercerita, itu caranya bagaimana? Dan kami bilang, datang belajar. Kami mulai buka belajar membaca. Dan di situ kami mulai paling besar dengan membaca. Tapi ada teman-teman yang sudah ikut pelayan sosial di sini dan jadi tenaga di sana, Ibu Katrin. Dia terus kembali ke dia punya kampung di Kima, Ibu Roma. Jadi Ibu Katrin ikut membantu di dalam seluruh program pelayanan untuk perempuan-perempuan di wilayah itu. Tapi dia keluar ke kampung, nanti kembali lagi ke P3W. Kegiatannya hanya di dalam gedung ataukah keluar juga? Iya, setelah itu karena ibu-ibu yang jauh yang datang, tadinya kampung kami pergi tinggal di sana, mereka juga datang. Tapi akhirnya lama-lama mereka juga mulai rasa capek karena tiap hari Rabu kami mesti datang untuk bertemu, kemudian kembali ke tempat yang jauh. Nah, dari situ sudah kami mulai pikir, ini tidak bisa mereka datang terus, tapi kami juga membagi diri untuk buat kegiatan dengan mereka di tempat-tempat yang jauh. Jadi saat pelayan sosial di sini selesai, waktu itu ada Ibu Heni dan Ibu Heni yang mengarahkan mereka kalau yang bersedia bisa ikut bantu ke Wamena. Dan ada beberapa yang tinggal di Sowasio, tapi mereka juga pergi ke Johosem, ada rumah-rumah di sana. Ini apakah di sekitar distrik, waktu itu distrik ya, distrik Kurima, ataukah di luar distrik Kurima juga, karena wilayah pelayanan GKI di wilayah pegunungan kan luas juga. Iya. Kami juga bikin ke luar waktu ada pelayan sosial yang praktek, dan kami bikin ke Pronggoli dan juga ada satu tempatnya sedikit jauh, dan kami bikin dua-dua setelah pesawat antar kami turun di Pronggoli dan pesawat juga pergi ke tempat
yang lain. Ya, jadi tidak hanya terbatas Iya. di wilayah Kurima, Tidak. tetapi juga meluas ke wilayah pelayanan GKI yang lain. Yang lain. Ya. Iya. Kakak, kalau tadi kakak cerita tentang eh, mereka punya kebutuhan pertama tuh ingin baca firman Tuhan. Tapi setelah mulai masuk dengan kegiatan itu, satu kondisi yang kakak dorang hadapi di sana itu ibu-ibu tidak bisa membaca. Iya. Dan itu awal dari program literasi P3W DKI Polimo dikembangkan. Iya. Ya. Kakak bisa cerita sedikit bagaimana perkembangan program literasi itu sampai dengan sekarang. Sebelumnya kami ada buku-buku juga dalam bahasa Kurima, buku panduan untuk ibu-ibu belajar baca atau orang-orang di sana mulai belajar baca. Dan waktu kami sama-sama, waktu saya punya kelompok, saya lihat cepat sekali mereka bisa mengeja, bisa langsung baca kata-kata, semua kalimat di dalam itu. Sampai di kalimat yang sedikit panjang itu sudah mulai sembarang-sembarang begitu. Dan langsung saya pikir, oh ini berarti mereka tidak tahu menyambung, mengeja huruf-huruf ataupun suku kata menjadi kata, sebab di situ mereka tiap-tiap itu sudah disiapkan huruf macam rumah itu bikin O, huruf O ada, jadi mereka langsung tahu kalau O itu berarti rumah, sebut O. Di situ juga mereka sebut O, honai itu bulan begitu. Ada lagi mo, itu matahari, dan juga kalau mereka lihat matahari ada tahu itu matahari itu mo. Jadi mereka hafal nanti kalau sampai dengan kalimat yang panjang sudah tidak betul karena mereka lihat gambar yang ada untuk menuntun. Hafal gambar itu tapi tidak menghafal kata yang ada di situ. Jadi sudah akhirnya kami juga mulai pikir tidak bisa begini, nanti kalau bagian ini terus percuma juga atau mereka datang jauh-jauh dan belajar itu. Berarti ada metode lain. Iya. Metode yang dikembangkan kemudian metode dari P3W kan. Saya pakai panduan buku yang ada dan buat huruf hidup sendiri, konsonan atau huruf mati sendiri, dan dengan matinya kami tidak langsung huruf satu-satu macam orang bilang hafal abjad, tidak. Tetapi dengan panduan buku yang ada kami mulai bikin sasci, tapi jadi bunyi langsung betul, tidak langsung sa tidak. Jadi metode itu yang sekarang dipakai. Nah, terus kemudian maksudnya perkembangan ini nih literasi, mulai dari orang belajar sampai dengan sekarang perkembangannya sudah seperti apa? Dengan itu mereka bisa baca Alkitab sendiri, kami pakai buku lain untuk mereka baca sendiri bisa. Sekarang juga sudah ada tutor-tutor ya sampai di kampung-kampung. Iya, jadi mereka yang datang belajar kami kasih bahan yang sama, tapi tidak sekaligus semua macam guru-guru yang kuliah sampai selesai dapat ini semua panduan. Kalau kami pelan-pelan, jadi mereka kembali lagi, nanti pergi lagi, bawa lagi bagian berikut lagi, terus. Ya. Terakhir kakak, kalau nama tuangken itu kan artinya ini bunga yang ada di sana ya. Jadi kalau dia sudah tua, terus kemudian dia pergi kemana-mana dan dia bertumbuh lagi. Kalau kaitan dengan P3W di Polimo dan sekarang kalau kita lihat usia P3W yang sudah 60 tahun ini di tahun ini, itu bagaimana situasinya sekarang? Karena usia 60 tahun atau mungkin P3W sendiri di Kurima, Polimo sana belum sampai 60 tahun, tapi P3W secara umum sudah sampai 60 tahun. Nah ini sudah ada tunas-tunas baru yang muncul atau bagaimana? Iya, saya juga saat pertama kali dengar waktu kumpul dengan masyarakat, kepala-kepala suku adat dengan guru-guru sekolah, waktu kumpul untuk memberi nama ini, saya juga pikir apa sebenarnya mereka pilih tuangken, karena dia sendiri bisa jadi obat, tapi dia sendiri punya bunga yang khusus, memang tidak dipandang sebagai bunga yang bagus karena dia selalu tumbuh
hanya di antara rumput-rumput ataupun di antara kebun-kebun yang sudah mulai kering, tidak dipakai lagi. Tapi apa yang sebenarnya bagus sampai mereka pakai nama tuangken? Nah, nanti dari belakang baru saya mengerti bunga ini dia kalau saat muda seperti bayam, tapi dia punya bunga ada di kuncup-kuncup itu warna merah. Dan dari merah itu dia akan terus-terus sampai saat tua dia putih, macam kapas. Nanti waktu angin tiup dia akan terbang dan tidak satu gumpal itu bersama-sama, tapi sendiri-sendiri lari. Dan kami kalau jalan itu bertemu dengan, oh ada tanaman tuangken di sini, oh ada taman tuangken, baik di atas batu-batu ataupun di antara rumput-rumput dia tetap tumbuh. Yang penting situ ada tanah untuk dia bertumbuh. Nah dari situ saya tahu, oh dengan anak-anak asrama yang ada, kalau mereka pulang dari kampung mereka bilang, aduh kami kalau tiap kali Natal tuh sebut petigawe masak. Nah, lain lagi bilang kami kalau ada di kampung itu mereka bilang kamu sudah yang pimpin begitu. Jadi saya bilang, oh ini maksudnya tuangken kah? Lama-lama baru saya mengerti itu. Kalau kami punya binaan tidak hanya sebatas di tempat, tapi ketika anak-anak atau ibu-ibu kembali ke tempat masing-masing, mereka juga bisa buat sesuatu yang baik yang mereka sudah dapat dari P3W untuk dikembangkan di tempat masing-masing. Jadi sekaligus menjadi perpanjangan tangan P3W. Ya. P3W tidak sampai di daerah yang jauh, tidak tinggal menetap di sana, tetapi ada mereka ini yang meneruskan. Ya. Kita sudah sampai di akhir cerita. Mungkin ada pesan-pesan penutup dari kakak tentang P3W yang sekarang di tahun ini memasuki usia 60 tahun dengan bagaimana situasi di Kurima. Ya, bukan hanya di Kurima ya, tapi di kampung-kampung yang lebih jauh. Ya, kami harap dengan bunga tuangken ini yang menjadi lambang untuk perjuangan ibu-ibu bisa tumbuh, bisa berkarya di tempat masing-masing terus ada. Tapi ada satu pesan khusus dari almarhumah Terence yang saat dia juga berjuang untuk pembangunan, ada kata-kata yang keluar untuk dia, pembangunan ini tidak akan jadi, pembangunan ini tidak mungkin mau buat, apalagi orang-orang yang jauh bisa datang tinggal untuk belajar di dalam. Tapi dengan teguh dia berharap kalau Bahtera Nuh juga dibuat di tengah-tengah hutan, bagaimana kalau kayu-kayu sudah dipikul sampai ke Kurima, itu harus jadi. Sebab Bahtera Nuh juga menunggu setiap binatang pasangan boleh masuk ke dalam tempat ini supaya bisa melanjutkan atau terus ada generasi-generasi berikut. Tentu gedung itu juga akan jadi dan tiap orang yang datang belajar akan mendapat hasil yang kemudian bawa pergi untuk menolong orang lain juga. Seperti setiap binatang sudah masuk di Bahtera Nuh, tetapi kenapa pintu belum ditutup? Kenapa mereka tanya, ini hujan sudah mulai, kenapa tidak tutup pintu? Dan itu yang disimpulkan oleh Terence, bahwa Bahtera tidak akan tutup karena masih ada orang-orang banyak yang belum bisa menikmati gedung ini, atau belum ada binatang seperti penyu, dia merayap sendiri sampai masuk ke dalam Bahtera, kemudian pintu tutup dan terjadi banjir besar. Iya, Suster Terence adalah seorang inisiator untuk perkembangan pekerjaan perempuan di wilayah pegunungan, dan ini awal dari
perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh P3W GKI sampai dengan saat ini yang sudah memasuki 60 tahun. Gedung P3W GKI sudah berdiri di Polimo yang juga menyediakan asrama bagi perempuan-perempuan di wilayah pegunungan yang bisa tinggal di sana dan bersekolah di SMP, kemudian bisa melanjutkan juga ke Wamena. Di Wamena juga ada gedung P3W sebagai asrama untuk menampung perempuan-perempuan dari wilayah-wilayah terisolir yang mereka harus datang ke kota untuk mengikuti pendidikan dan tidak ada keluarga yang mereka bisa tinggal, mereka bisa gunakan asrama untuk tinggal di sana. Terima kasih banyak Ibu Oktoron Sumbre yang sudah bercerita tentang P3W GKI cabang Polimo yang berada di Purima. Terima kasih untuk waktunya saat ini. Kita akan mengakhiri bincang-bincang kita di saat ini supaya kita tetap mendengar kisah-kisah selanjutnya atau episode-episode selanjutnya tentang orang-orang spesial yang akan kami undang. Kami berharap bisa nonton terus siaran kami ini di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe supaya sobat semua bisa mendapatkan siaran-siaran dari episode-episode selanjutnya. Akhirnya saya Anatunya podcast P3W GKI, suara perempuan untuk semua, pamit undur diri. Shalom.